فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indaka ya Jabir, dari syarat-syarat la ilaha illallah, berapa syarat yang sudah kita bahas adillah tentangnya. Empat, yaitu apa saja? Baik, kita baru mengambil 4 dari 7 syarat la ilaha illallah dengan adillahnya, yaitu syarat ikhlas, yakin, ikhlas, dan sidq. Sekarang kita masuk pada syarat yang kelima yang dikatakan oleh muallif, al-khamisu al-mahabbatu li hadhil kalimah walima dallat alaihi wassururu bidzalik. Syarat yang kelima yaitu mencintai kalimat ini. Kalimat ini yang dimaksud apa? Abdul Hafid. La ilaha illallah. Harus seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah harus mencintai kalimat tersebut. Karena tidak bermanfaat seorang bersaksi la ilaha illallah tapi dia membenci kalimat ini. Nah, dan mahabbah yang dituntut di sini yang pertama al-mahabbatu li hadhil kalimah, mencintai kalimat ini, mencintai kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua walima dallat alaihi, dan juga mencintai apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimah la ilaha illallah. Yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah apa? Yaitu peniadaan ilah-ilah selain Allah dan penetapan bahwasanya ilah yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meniadakan ilah-ilah selain Allah, di mana semua ilah-ilah itu tidak berhak untuk diibadahi. Harus mencintai. Tidak boleh kemudian kita membenci. Kenapa sih kok harus ditiadakan semua berhala-berhala tersebut, harus dijauhi? Nah, ini berarti tidak terpenuhi syarat mahabbah. Harus mencintai madallat alaih, yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut berupa nafi wal itsbat. Demikian pula ditambahkan di sini wali maqtadathu, dan juga yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Berarti dituntut 3 hal pokok ikhwan terkait mahabbah, yaitu mencintai kalimat itu, mencintai hal yang ditunjukkan oleh kalimat itu, kemudian yang ketiga mencintai konsekuensi dari kalimat tersebut. Kemudian wasururu bidzalik, demikian pula bergembira dengan kalimat tersebut.
Dan hal ini diwujudkan baik dengan perkataan maupun perbuatan, dengan kecintaan yang meniadakan lawan darinya. Lawan dari cinta apa? Indahnya Mujahid membenci. Nah, kecintaan yang meniadakan kebencian terhadap kalimah la ilaha illallah. Baik. Oleh karena itulah Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan wala budda minal mahabbah lima dallat alaihi minat tauhid wal ikhlasi wa ghairi dzalik. Harus ada rasa cinta terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut berupa tauhid. Harus mentauhidkan Allah. Berupa ikhlas, harus menyerahkan semua peribadatan kepada Allah, bukan kepada selain Allah dan yang lain. Wal farahi bidzalika, demikian pula gembira dengan kalimat tersebut, al munafi li khilafi hadainil amrain, yang meniadakan perkara yang berbeda dengan dua perkara ini, yaitu rasa benci dan rasa jengkel terhadap kalimat tersebut. Kemudian sedih, kenapa kok dituntut mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian apa dalil untuk syarat ini? Setelah kita ketahui makna dari syarat tersebut, qala wa dalilul mahabbah qauluhu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dalil dari mahabbah yang merupakan syarat la ilaha illallah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia may yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai andad. Andad apa maknanya? Nudhara, yaitu sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sekutu bagi Allah. Ini makna dari andad. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintai berhala-berhala tersebut seperti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari kalimat ini yuhibbunahum ka hubbillah, penetapan adanya apa? Syirik yang dinamakan syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah. Baik. Sehingga ayat ini ya kawan, kita bisa mengambil faedah bahwasanya di antara syirik orang-orang musyrikin adalah syirik dari sisi kecintaan, di mana mereka mencintai berhala-berhala yang mereka miliki. Baik itu berupa patung, baik itu berupa gambar, baik itu berupa kuburan-kuburan yang dikultuskan, ataupun wali-wali. Mereka mencintai tandingan-tandingan bagi Allah tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini diistilahkan apa tadi? Syirik apa akbar? Syirkul mahabbah. Syirik dalam kecintaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan keadaan orang-orang yang beriman, ahli tauhid. Kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Perhatikan kalimat ini akhwan, karena pada penafsiran kalimat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka lebih kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama. Jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah, apa maknanya? Dan orang-orang yang beriman lebih kuat kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Kenapa? Karena kecintaan kaum mukminin itu kecintaan yang murni, ya tidak? Sedangkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah kecintaan yang disekutukan. Mereka selain mencintai Allah juga mencintai selain Allah, sehingga kecintaan mereka dibagi. Oleh karena itulah kecintaan orang-orang yang beriman lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun pendapat yang kedua, ikhwan, memaknakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih kuat kecintaannya dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin terhadap sekutu-sekutu mereka, terhadap berhala-berhala mereka. Baik. Dan mana di antara dua makna tadi yang lebih kuat? Yang lebih kuat makna yang pertama, itu yang dipilih oleh Syekhul Islam, demikian pula Ibnul Qayyim, demikian pula Ibnu Katsir. Maknanya apa? Yaitu maknanya dan orang-orang yang beriman itu lebih kuat kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaan orang musyrikin kepada Allah. Naam. Adapun pendapat yang kedua, ikhwan, dikatakan oleh Syekhul Islam, qaulun mutanaqid wa huwa batil, pendapat lemah. Kenapa? Fa innal musyrikin la yuhibbuna al-andad mithla mahabbatil mu'minina lillah. Karena orang-orang musyrikin tidaklah mencintai berhala-berhala tersebut seperti kaum mukminin mencintai Allah, sehingga tidak bisa untuk diperbandingkan. Baik. Sekarang pendalilan dari ayat tersebut bagaimana? Di situ ditegaskan, bahwasanya kecintaan kaum mukminin kepada Allah merupakan syarat untuk la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak akan sah seorang mengatakan la ilaha illallah, menyatakan keimanannya kalau mereka tidak mencintai Allah. Baik. Tidak akan tergambar, ya kawan, seorang mengatakan mukmin, seorang mengucapkan la ilaha illallah dan berharap diterima persaksian tersebut dalam keadaan dia membenci Allah. Bisa tergambar tidak? Tidak tergambar. Juga bagaimana bisa tergambar persaksiannya diterima dalam keadaan dia membenci kalimat tersebut? Ini juga tidak tergambar. Maka berarti mesti harus ada rasa cinta kepada kalimat itu dan apa yang ditunjukkan kalimat itu, serta cinta terhadap konsekuensi dari kalimat tersebut. Wa qauluhu ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Perhatikan makna dari ayat. Lain kali ditanya, untuk matanya harus betul-betul paham maknanya.
Wahai sekalian orang-orang yang beriman, siapa saja murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan datangkan dengan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah kaum muwahhidin yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sifat mereka azillatin 'alal mu'minin, ya mereka rendah hati terhadap orang-orang yang beriman, mudah urusannya terhadap orang-orang yang beriman, lembut terhadap orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tapi kebalikannya mereka a'izzah 'alal kafirin, keras, tegas terhadap orang-orang kafir, bukan lembek dan melemah. Berarti mereka lembut terhadap kaum mukminin tapi tegas, keras kepada orang-orang kafir. Dan ini yang dituntut. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut sedikit pun celaan orang-orang yang mencela. Syahid dari ayat ini akhwan pada kalimat yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang diantara sifat kaum yang Allah Subhanahu wa taala datangkan tersebut, mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah. Yang merupakan apa? Merupakan syarat persaksian mereka. Syarat untuk mereka masuk dalam deretan mukmin. Dan syarat mahabbah ini akhwan memiliki alamat yang harus diwujudkan. Tanpa ada alamat tersebut, maka tidak mungkin tergambarkan pada si hamba itu ada rasa cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Dikatakan oleh Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah, sebagaimana dalam Ma'arijul Qabul, dan perlu diketahui pembahasan syurut la ilaha illallah ini akhwan, Tayyib dinukilkan dari kitab tersebut oleh Jami', yaitu oleh apa? Pengumpul matan ini, yaitu Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi. Beliau mengutip dari apa yang ditulis oleh Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitab beliau apa namanya? Ma'arijul Qabul. Kata beliau, wa alamatu hubbil 'abdi rabbahu taqdimu mahabbihi wa in khalafat hawa. Dan tanda kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya, yang pertama, mengedepankan apa-apa yang Allah cintai walaupun menyelisih hawa nafsunya. Apa Talha? Syarat alamat pertama, mengedepankan apa-apa yang Allah cintai walaupun menyelisihi hawa nafsunya. Baik, karena tadi urut-urutannya kan harus mencintai la ilaha illallah, dan tidak dikatakan mencintai la ilaha illallah kalau dia tidak mencintai Allah. Paham? Paham Fatih? Berarti kita harus tahu apa tanda-tanda seorang mencintai Allah. Yang pertama, tandanya apa? Taqdimu mahabbihi wa in khalafat hawa. Dia harus mengedepankan apa-apa yang Allah cintai walaupun menyelisihi hawa nafsunya. Allah mencintai untuk seorang berangkat sholat subuh di saat dingin, walaupun hawa nafsunya ingin tidur, ingin tetap mendengkur, ya, kemulan selimut, tapi harus mengedepankan apa yang Allah cintai, dia bangun walaupun itu menyelisih hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, wa bughdhu ma yabghidhu
rabbahu wa in mala ilaihi hawa. Mencintai apa-apa yang menjadikan Allah membencinya. Walaupun hawa nafsunya condong kepadanya. Di antara hal yang menjadikan Allah murka kepada hamba apa misalnya? Abdullah. Maka dia harus membenci segala sesuatu yang menjadikan Allah murka kepadanya. Walaupun hawa nafsunya condong untuk melakukannya. Contohnya apa? Hah? Apa? Hah? Syirik. Banyak sekali. Syirik, bid'ah, maksiat secara keseluruhannya menjadi sebab Allah membenci dan memurkainya. Riba, walaupun dia condong karena penghasilannya dia lihat kok berlipat-lipat dengan cara riba, tapi itu menjadikan Allah murka, maka dia harus membenci perkara itu. Foto-foto, walaupun dia mungkin dulu pekerjaannya seperti itu, apalagi di masa sekarang ingin dia pamer apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya berupa fisik yang bagus. Dia ingin foto-foto dipajang. Tapi dia ingat itu menjadi sebab Allah murka kepadanya. Asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun, orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat orang yang menggambar makhluk bernyawa. Maka dia membenci perbuatan itu. Walaupun sebenarnya condong ingin ikut-ikut dengan prinsip ben kaya kancane. Ya kan? Zaman sekarang ini prinsipnya apa? Men kaya kancane. Biar sama teman-temannya. Temannya foto-foto ikut foto-foto. Generasi latah. Maka seorang muslim harus punya prinsip. Yang ketiga, wa muwalatu man walallaha wa rasulah, wa mu'adatu man adah. Berwala terhadap orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya serta memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah. Yang ketiga apa tadi? Mujahid. Yang lengkap apa? Muwalatu man walallah, memberikan wala. Wala itu apa? Memberikan rasa cinta, memberikan loyalitas, memberikan pembelaan dan pertolongan. Ini cakupan dari wala. Kecintaan, pembelaan, pertolongan. Itulah yang diistilahkan istilah kita loyalitas, memberikan loyalitas kepada siapa saja yang menjadi wali Allah dan Rasulnya, atau yang mencintai Allah dan Rasulnya serta memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah. Kemudian yang ketiga, dari alamah seorang hamba mencintai Allah yaitu ittiba'u Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ittiba'u Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa iqtifa'u atharihi wa qabulu hudahu. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meneladani beliau serta menerima petunjuk-petunjuk beliau. Diringkas, akhwan. Jadi 4 alamat pokok. Baik. Yang kemudian Al-Alamah Hafidz Al-Hakami mengatakan wa kullu hadhihi al-alamati syurutun fil mahabbah. Dan semua tanda-tanda ini yang berapa tadi?
Berapa tanda-tandanya bersama? 4. Diingat. Nah, besok ditanyakan insyaallah. Semua tanda-tanda ini syurutun fil mahabbah, merupakan syarat pada mahabbah. Jadi mahabbah sebagai syarat la ilaha illallah ada syaratnya yang merupakan tanda-tandanya tadi. La yutasawwaru wujudul mahabbati ma'a adami wujudi syaratin minha, yang tidak tergambarkan adanya rasa cinta bersamaan dengan tidak adanya syarat-syarat yang disebutkan tadi. Apa secara ringkas coba diulangi 4 ini harus diwujudkan. Cahaya nanti kalau ketinggalan nyatet dari temannya. Apa syaratnya? Coba Hanif. Yang pertama, mengedepankan segala sesuatu yang Allah cintai walaupun menyelisih hawa nafsu. Terus yang kedua, membenci segala sesuatu yang menjadikan Allah benci. Atau mudahnya akhwan, dijadikan ungkapan dalam bahasa kita yang mudah saja, membenci segala sesuatu yang Allah benci walaupun hawa nafsunya condong kepadanya. Jadi yang Allah membenci, yang Allah tidak menyukainya, kita harus juga apa? Nasrul membencinya. Kemudian yang ketiga apa, Umar? Mencintai siapa saja yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta memusuhi siapa saja yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mencintai yang Allah cintai dan memusuhi yang Allah musuhi. Baik. Mudahnya berarti apa, ikhwan? Yang ketiga apa? Pokoknya kita berwala kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencintainya, demikian pula yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian kebalikannya, memusuhi yang Allah dan Rasulnya musuhi, dan yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat apa, Fatih? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladaninya dan menerima petunjuk-petunjuknya. Baik. Qala wa minas sunnati, dan dalil dari as-sunnah. Ma thabata fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar." Dalil dari as-sunnah yaitu hadis yang sabit dalam as-sahih. Maksudnya di sini apa? Sahih Bukhari dan Muslim, hadisnya muttafaqun alaih. Nanti ditambahkan di akhir muttafaqun alaih biar tidak bingung. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang siapa saja ada padanya ketiga perkara itu, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Kapan saja seorang hamba mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya, maka
terpenuhi kriteria pertama untuk bisa merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena kepentingan belaka, tapi karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dia membenci untuk kembali di dalam kekufuran ba'da in anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia membenci terjatuh dalam kekufuran, membenci untuk kembali ke dalam kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia membenci dilempar ke dalam neraka. Baik. Hadis ini riwayat siapa, Akmal? Sahabinya Anas bin Malik. Yang mengeluarkan siapa? Nah, makanya diperhatikan. Siapa tadi yang mengeluarkannya? Hendak Yahya, Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih. Baik. Kemudian akhwan, terkait syarat mahabbah, di antara poin penting untuk ditambahkan yaitu di antara perwujudan syarat mahabbah ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, min tahqiqi syartil mahabbah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Termasuk dari perwujudan syarat mahabbah yaitu al-bara'ah minasyirki wa ahli. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Karena kalau dia mencintai kalimat tauhid, konsekuensi terwujudnya itu harus apa? Membenci apa? Membenci yang menyelisih tauhid. Jadi ini poin penting. Untuk terwujudnya syarat mahabbah, dia harus apa yang pertama? Muhammad, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tayyib. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Yang mencakup 3 hal pokok, akhwan. Yaitu yang pertama, takfiruhum, harus mengkafirkan mereka. Poin pertama ini saja kalau kita lihat, banyak dari manusia zaman sekarang merasa berat untuk mengatakan orang Nasrani, orang Yahudi kafir. Padahal syarat mahabbah la ilaha illallah harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian bentuknya, bentuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya itu bentuknya apa? Yang pertama harus mengkafirkan mereka. Kita katakan kafir, Nasrani, Yahudi. Nah, siapapun yang beragama dengan selain agama Islam, maka kita katakan kamu kafir. Wa bughdhuhum, yang kedua harus membenci mereka. Wa mu'adatuhum, dan memusuhi mereka dengan perincian yang telah kita lewati pada asluddin wa qaidatuh. Ya, antara aslul adawah, wujudul adawah, izharul adawah, ini diingat kembali dalam pembahasan sebelumnya. Itu faedah sangat bagus yang belum kita temui pada kitab-kitab yang kita bahas sebelumnya, perincian tersebut. Dan dalil untuk hal ini ayat di surat Al-Mumtahanah ayat ketiga, antum semuanya sudah hafal insyaallah. Ingat-ingat itu dalil. Nah, bahwasanya syarat mahabbah bisa terwujud dengan apa? Adanya bara'ah minasyirki wa ahli. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kemudian yang kedua, wa min tahqiqi syartil mahabbah al-kufru bit-taghut. Di antara perwujudan penetapan tetapnya syarat mahabbah harus apa? Kufur terhadap taghut.
Tidak bisa dia mengatakan mencintai la ilaha illallah tanpa kufur kepada taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim." Siapa saja yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, yaitu kalimah la ilaha illallah. Baik. Dari dua hal pokok ikhwan, dari sini kita ketahui bahwasanya bara'ah minasyirki wa ahli itu sudah tercakup dalam apa? Syarat apa? Dari syarat la ilaha illallah dalam syarat mahabbah. Oleh karena itulah para ulama yang menyebutkan syarat la ilaha illallah ada 8 dengan menyendirikan al-kufru bima yu'badu min dunillah, kufur dengan apa saja diibadahi selain Allah. Sebenarnya syarat ini sudah masuk dalam syarat yang keberapa dalam urutan ini, Iqbal? Syarat kelima. Baik. Dari syurut la ilaha illallah, yaitu al-mahabbah. Maka antum pahami ini dengan baik. Baik, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.